bahwa adik-adiknya Mas Ferry juga melihat betapa sayangnya Ferry terhadap Vena itu, sampai boleh dikatakan keluarga juga kaget-kaget sampai pergi ke pasar belanja gitu ya Mas? Betul ya. Coba cerita Mas. Jadi Mas Ferry itu karena sayangnya dengan keluarga kecilnya dia itu punya tanggung jawab untuk pagi belanja ke pasar, antar Fania, perhatian dengan apalah yang dekat dengan Ferry, baik Vero juga, itulah kita tahu. Dan yang saya itu Mas sendiri, saksikan langsung ya, bukan kata Ferry, bukan Mas melihat langsung. saya melihat langsung karena kan kita sering pergi sama mereka. Jadi ya saya flashback lagi yang tadi saya bilang kan bahwa Mas Ferry itu menyayangi betul-betul tulus kepada keluarganya Vena Melinda. Mas, mungkin kan tadi Mas sendiri bilang bedanya nikah itu ada tertuang bahwa uangnya Ferry ke Vena semua. Apa sih Mas mungkin yang Mas tahu selain itu Mungkin kali ya kalau dari gitu. Vena Ferry sendiri? Ya itulah bentuk sayangnya Ferry dan tanggung jawab seorang suami ya. Jadi dia memberikan segala penghasilannya itu ke Vena. Itu aja sih yang saya sampaikan. Tentang pekerjaan Ferry kan pernah dibilang bahwa 3 bulan gak ada penghasilan sendiri dari Ferry Irawan. Mungkin apa sih Mas kerja dari Ferry Irawan sendiri, dan mungkin netizen kan ini simpang siur juga nih Mas, biar berimbang mungkin penghasilan Ferry Irawan berapa sih? Dia kan diungkit tercetak itu nih Mas. Kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Itu bagian daripada privasi rumah tangganya mereka. Tapi Mas katanya tadi juga membayarkan cicilan pinjaman online yang Mas Ferry bilang ya, itu berapa? Itu juga. Kalau itu saya tidak tahu dan saya tidak pada kapasitasnya untuk menjawab. Ada juga penumpang hidup. Mbak Maya mungkin mengenai gimana kakaknya dibilang penumpang hidup. Saya nggak komenin mengenai hal itu, tapi saya satu komenin. Saya punya anak yang mungkin, saya punya anak itu 3. Salah satunya yang kecil itu ada yang namanya Abu, yang sering muncul di vlognya Vena, dan itu deket banget sama Fania. Harusnya mereka ini bertiga sama anaknya kakak saya yang pertama, yang udah almarhum belakangan ini, belum lama ya. Saya sedih ngeliatnya bahwa anak saya yang begitu tadinya punya teman, bisa main, bisa apa, sekarang dia kehilangan. Tapi bukan poinnya juga sih di situ. Yang menjadi poinnya adalah ingatlah kebersamaan kita kemarin. Walaupun ada suka duka, minta diingat itu aja. Kalau kakakku tuh nggak sejahat yang dipikir, dan kakakku nggak kasar. Kalau memang pencemburu, ya mungkin banyak manusia yang memang cemburu ya. Mungkin saya sama pasangan saya juga sangat cemburu. Tapi itu kan bagian dari bumbu rumah tangga katanya. Itu aja sih. Tapi kalau sosoknya Mas Ferry sendiri sebagai gimana sih sebenarnya kalau orang Sering bercanda, yang bisa saya ungkapin itu aja. Kakak saya itu sering bercanda, Don, terus juga ya baik, humble sama semuanya, sampai ke mbak di rumah. Kita semua orang sih, semua orang kecil apalagi sama juga, nggak ngelihat dari berdasarkan kasta ibaratnya kalau orang zaman dulu sih. Seperti itu aja. Kalau yang orang Apakah bilang, memiliki sedikit temperamen nggak? itu benar atau enggak sih? Kalau temperamen sih itu bagian dari masing-masing, kan kita juga nggak deketnya tuh kayak setiap hari, setiap saat, 24 jam. Ya mungkin itu memang nggak bisa jawab hal itu. Tapi apa sih yang paling disesalkan gitu dari keluarga kejadian itu? Saya sesalkan banyaklah dampaknya di keluarga. Saya cuma pengen kalau ini bisa diselesaikan secara keluarga, secara baik-baik, alhamdulillah banget. Itu aja saya mau. Nah, tapi dari keluarga kecewa nggak sih karena kan tidak mendapatkan kejelasan dari pihak Vena, tapi Vena sendiri malah banyak menjelaskan di televisi. Kalau masalah itu nggak kita pusingin ya, kita anggap aja namanya orang emosi bisa melakukan apa aja. Kita tetap berpikir positif.
biarkan semuanya cooling down dulu. Kita tidak mau berbicara apa-apa. Karena bagaimanapun kita juga pernah menghabiskan waktu dengan Kak Vena dan keluarganya yang kita kenal sangat-sangat baik ya. Jadi ya gimana ya kalau bicara kayak gitu, ya mungkin biarlah waktu yang menjawab dan kebenaran itu terungkap. Kak Vena, publik juga bertanya nih kenapa Kak Vena, Kak Maya nggak langsung ke pihak keluarga, ke rumah keluarga? Saya jawab ya. Ini saya lihat barusan pada tanggal 8 ya Mbak ya. Pada tanggal 8 begitu ada info-info kejadian seperti itu, saya melihat, artinya saya selaku kuasa hukum mewakili karena alat bukti ini tidak boleh kita pamerkan ya, tapi cukup ada buktinya bahwa ada upaya dari Mbak Maya ini untuk menghubungi Mbak Vena ya. Pertama minta maaf, minta apa sih yang sebenarnya terjadi, lalu mau susul, mau berangkat ke sana. Nah ini yang perlu diketahui bahwa Mbak Maya selaku adik kandungnya Mas Ferry tidak tinggal diam, dia berupaya untuk mendapatkan informasi atau ada apa sih Mbak Vena yang sebenarnya. Ada, saya lihat mata kepala sendiri ada buktinya. Cuma mohon maaf kita tidak bisa perlihatkan karena ini masih ranah privasi antara Mbak Vena dan Maya. Ya, saya juga nggak mau nanti klien saya kena undang-undang ITE hanya karena memperlihatkan yang dimana itu adalah bukti sebenarnya. Nah, bukti nanti kita akan perlihatkan ketika dibutuhkan, misalnya di pengadilan. Pasti kita akan buka semua. Ya, isi percakapan akan kita buka. Namun demikian di press conference ini kita tidak bisa buka karena khawatir nanti dari pihak sebelah keberatan menggunakan pengacaranya yang top itu untuk melaporkan klien saya. Dan itu saya tidak perbolehkan. Mbak, dalam waktu dekat kan perceraian akan diurus sama